Kemarin di podcastnya si Rismon sendiri, tiada yang menemani karena teman-temannya sudah meninggalkan dia. Yang pastinya acaranya di Baligi Academy, bukan lagi di Sentana TV. Kemarin si Rismon membuka aib daripada teman-temannya, membongkar sedikit perselingkuhan antara RH dengan T. Ada rupanya pun temannya si Rismon yang inisialnya RH ada Robin Hood. Yang T pun Tarzan. Jadi kemarin kan kita tahunya dari seorang pengacara, nggak perlu kusebutkan namanya, ya. Kita katakanlah kita tahunya informasi ini dari tangan ketiga, kan begitu. Nah ini langsung dari tangan pertama ini. A1 Robin Hood dengan Tarzan. Kurang akurat apa lagi? Bayangkan kalian dibongkarnya satu persatu, ya kan? Kita dengarkan. Buka baju dia begini, ada tulisan-tulisan mengejek Pak Jokowi dan apanya keluarganya. Udah, senang, hore. Yang penting, udah kita butuh mulut Rosuryo. Ya, mulutnya Rosuryo kita peneliti gadungan yang nggak pernah punya catatan menulis. Oh loh. Nggak peduli, yang penting dia pintar komunikasi, gayanya itu. Nanti buka baju dia begini, ada tulisan-tulisan mengejek Pak Jokowi dan apanya keluarganya. Udah, senang, hore. Gitu. Coba bikin lagi hore. Bikin lagi mon hore. Makin lama makin lucu kok Rismon. Jadi agak berkurang rasa benciku samamu. Iya, makin lama makin ada lawak-lawaknya kawan ini. Udahlah, kita harus udah ini. Ya. Kalau saya yang paham, ya saya sadar saya salah. Widih. Kok bisa salah? Ya karena kalian nggak paham. Nggak paham tapi menuduh. Bukan bidangnya juga. Soal berkomentar pengacara raja konten ini. Sebentar dulu. Bukan bidangnya. Tapi sosok komentar ini pengacara raja konten. Pengacara raja konten Robin Hood. Oh, ternyata dia ini lebih cocok dari konten kreator daripada pengacara. Bukankah Robin Hood ini pemanah? Iya. Baru tahu kalau Robin Hood ini konten kreator. Jangan nggak paham, tapi berkomentar lagi. Menuduh pengkhianat, pembelot. Widih. Kalau nggak berhenti kau, raja konten. Dengar kau. Ya? Dengar. Pengacara raja konten. Kalau masalah personalmu, yang lain-lain itu saya nggak usah. Oke. Hubungan spesial dengan klien itu. Udahlah itu urusan orang lain. Hubungan spesial dengan klien. Robin Hood. Robin Hood, kau kerjanya memana? Tapi yang kau panah itu pohon, burung, buah-buahan. Bukan klienmu kau panah. Hubungan spesial. Coba kalian dulu ya. Kalian dulu percaya nggak? Percaya nggak kalian kalau Robin Hood ini ada hubungan spesial dengan kliennya? Ayo coba komentar dulu ya. Jangan diimajinasikan. Jangan dibayang-bayangkan. Aku tidak suruh kalian membayang-bayangkan. Komentar. Ya. Ya, komentar dulu ya. Ini Robin Hood ini memang betul-betul ada hubungan spesial gak dengan kliennya? Ya, coba pilih dulu jawabannya. Yang pertama, A. Robin Hood memanah burung. B. Robin Hood memanah pohon. C. Robin Hood memanah kliennya. Sebentar, belak yang apa? Robin Hood memanah dengan burung. Bukan Robin Hood memanah dengan burung. Robin Hood memanah burung. Robin Hood kan pemanah kan, yang dipanahkan biasanya kan barang hewan-hewan hutan, burung, kelinci kan begitu. Bukan memanah dengan burung. Ya, ingat itu. Yang siapa? Memanah kliennya. Pembunuhan dong, Pung. Bukan pembunuhan itu, kenikmatan.
Rismond terang-terangan membuka aib dari teman-temannya. Sampai sekarang yang namanya Robin Hood belum ada klarifikasi. Mereka katakan katanya, ya mereka katakan ini isu receh. Nggak perlu ditanggapi. Ini memang receh ini, ya bagi penonton. Tapi ini bagi keluargamu bom atom. Aduh, Robin Hood raja konten. Sekarang kerjanya Robin Hood itu, ya udah nggak memanah lagi. Ngonten. Ngontenin apa, Bung? Ngontenin dia sedang memanah. Kebongkar deh. Kayaknya si Rismond makin lama kayaknya makin apa ini makin kooperatif kayaknya nih. Kayaknya rahasia-rahasia yang dipegang si Rismond bakalan keluar nih. Mon apa lagi Mon selain Robin Hood dan juga Tarzan Mon. Minta tolong dulu. Coba dulu Mon, coba dulu bongkar lagi Mon. Bongkar, gak usah takut Mon, gak usah takut. Gak usah, kalau kau benar gak usah takut Mon, gak usah takut. Sedangkan Robin Hood sama si Tarzan aja melakukannya itu merasa benar. Gak takut tuh. Aduh, yalah Rismond. Kartonyo non nengawi medot janjine. Ambruk jaga ku nuruti angan-anganmu. Biar tahu kalian ambruk jaga ke Tarzan. Nuruti keinginannya si Robin Hood. Ambruk jaga itu artinya runtuh runtuh apa sih jaga itu pendirian pertahanan. Iki lagune si Tarzan iki. Kertonyono nengawi medot janjimu, ambruk jagaku nuruti angan-anganmu. Sakabehane wis tak turuti. Dari mulai buka kelambi. Satman minta ampun. Ya ini potongan lagu sedikit ya. Ya jadi gimana lah, ya kan? Karena memang kayaknya dari semua isu yang paling enak dibahas ini isunya Robin Hood dengan Tarzan ini. Opung Parabelak itu si Roy Suryo ngapain itu mampang-mampang memampangkan foto thumbnailmu itu dengan kakek Sugiono. Tahu aku apa maksudnya itu ya kan begitu. Aku coba bikin pajang di situ kakek Sugiono. RH dibilang katanya Refli Harun, mana pula Refli Harun aku bilang Robin Hood. Emangnya temannya si Rismond cuma Refli Harun yang RH. Iya kan? Robin Hood. Aduh ya kebongkar satu-satu. Orang tidak bermoral, merasa punya moral, mengatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Aduh, tapi tahu enggak kalian, mereka ini sekarang lagi perang narasi saling menjelek-jelekkan. Dibilang katanya si Roy Suryo itu peneliti gadungan. Nah, Roy Suryo bilang si Rismond itu sebagai zombie. Kan? Saya sekali lagi ingin menegaskan bahwa saya sekali lagi tidak perlu menjawab si Omon ya, karena dia sebenarnya sudah menjadi zombie. Tahu nggak zombie? Zombie itu artinya mayat hidup ya, dan itu kita nggak salah loh, karena itu sesuai dengan pengakuan dari keluarganya yang membuat surat bahwa ini si Omon ini sudah meninggalkan dunia. Kita ucapkan selamat jalan kalau sudah meninggalkan dunia. Itu ada suratnya ke Yamaguchi supaya dia nggak membayar beasiswa ya, karena dia tidak selesai S3-nya di Yamaguchi, dokternya itu bodong ya, dan dia tidak pernah ngambil S2 atau magister nya. Dan sekali lagi saya tidak perlu menjawab zombie. Apapun yang kamu katakan itu zong, apapun yang kamu katakan nol, karena namanya peneliti itu bisa saja salah, tapi tidak mungkin salah itu sampai 11.000 triliun %. Terus kemudian dibalik, itu gimana bisa salah kayak gitu. Tapi yang paling penting lagi, peneliti itu harus memiliki integritas, tidak boleh bohong. Di mana ada orang yang bohong ijazahnya, bohong kehidupannya, ya. Jadi sekali lagi, kalau mau kamu keluar, jangan bohong, jangan kemudian menipu masyarakat dan hidupkan komenmu, ya. Jangan pengecut
komennya tidak dihidupkan. Hidupkan itu komentarmu itu di YouTube itu, Rismon. Kau pun juga semenjak kau menyeberang ke rumah Bapak Joko Widodo nggak pernah lagi kau hidupkan komentar di YouTube itu. Hidupkan itu. Penonton Beliga Kevin kepengen juga itu bersapa-sapa ria denganmu. Aku baru tahu dari Suryo di komentarnya belum dihidupkan. Mana itu Rismon? Tapi ku bilang sama kau Roy Suryo, kau pun juga kau tembak-tembaki Rismon. Sok tahu kau ada informasi mengenai ijazahnya si Rismon yang dipalsukan, yang diduga palsu, yang S2 S3-nya di Jepang. Sok tahu kau itu juga bahwasannya Rismon itu bikin surat kematian. Sok tahu kau semuanya itu. Kau kalau misalnya data dari orang lain, jangan sok-sokan. Dari mana kau tahu? Kau curi, kau ambilnya kan? Kau tiru-tirunya datanya Bang Bil kan? Ada semut. Nanti digigitnya mataku. Jadi nggak bisa lagi kau nonton Robin Hood versus Tarzan ya kan? Nah itu, apa coba kayak gini Roy Suryo? Justru aku bilang, data itu coba tanggung jawab dulu. Kalau memang data itu memang betul-betul data yang kau dapat, betul-betul kau pergi ke Jepang sana, ya. Ini jangan kau pakai data orang. Masa data orang kau pakai? Nggak malu kau. Datanya sibil yang kau pakai. Udah kau periksa kebenarannya mana? Atau sibil salah? Coba dulu, pastikan dulu, pergi dulu ke Jepang. Ya kan? Masa ke Australia doang, mau ke Jepang nggak ada? Yang bener aja dong. Kan lebih mahal ke Australia daripada ke Jepang. Dulu kalau kita tengok orang ini mesranya minta ampun ya kan, ternyata mereka kembali musuhan. Dari memang tadinya musuh, teman sekarang musuh. Apa dibilangnya si Rismon ini dulu ya tentang si Roy Suryo ini? Apa dibilangnya? Apaan? Dari mana itu? Gelarnya pakar itu. S2-nya aja kesehatan. Gak apa-apa, Mon. Yang penting dia asli jasanya. Nah, kau masih dipertanyakan kan? Ya, Bung Parvela kok bela-bela si Roy Suryo kok sekarang? Bukannya membela-bela, ya. Bukan membela-bela. Nah, ini dia, ya. Jadi, si Rismon ini pun ngamuk-ngamuk dia. Kan Michael Sinaga selalu mengatakan bahwasanya ya bahwasanya si Rismon itu sering dibayari kan begitu. Nah Rismon nggak ngaku kalau dia dibayari. Michael Sinaga kemarin katakan apa? Ya Rismon itu orangnya suka ngeluh. Ke Solo lagi, biaya lagi. Ke sana lagi, biaya lagi. Dan juga si Michael Sinaga ini katanya pernah membiayai sebanyak 25 juta dikasih untuk bikin model buku. Tapi si Rismon membantah. Saya ultimatum ini. Hentikan label-label itu. Makanya hentikan itu sebelum saya berubah pikiran. Melaporkan kalian. Jadi bukan hanya dia ya. Kalian. Terus tiba-tiba dia seolah-olah membiayai saya. Siapa mereka? Waduh, gitu loh. Mendanai saya juga enggak. Jangan mentang-mentang dia melabel saya terus pengkhianat. Saya ultimatum ini. Hentikan label-label itu. Ya, saya bebas independen dari awal. Saya tidak kenal mereka sebelum 15 April 2025. Dan penelitian itu independen. Iya. Kalau sekarang saya berubah berdasarkan temuan saya, siapa mereka saya harus minta izin? Iya betul itu. Siapa mereka? Gitu loh. Mendanai saya juga enggak. Ya sibuk 1 sampai 3 kali di TV sehari. Betul. Saya yang cari data pontang-panting. Iya. Terus tiba-tiba dia seolah-olah membiayai saya. Ya? Iya. Seolah-olah ada ikatan kontrak hitam di atas putih. Aku nggak tahu ya, apakah ini ditujukan ke Michael Sinaga, nggak tahu. Ya, karena arah-arahnya ke situ gitu. Michael Sinaga, kau jangan fitnah. Dia ada uangnya nih. Dia kan gajian juga dari YouTube. Dalam satu kesempatan dibilangnya kan, Beliga Academy itu belum ada apa-apanya itu. Gajinya itu nggak sebesar dengan gaji Sentana TV. Aduh, iyalah, ya, uang kalian banyak. Kalau kami di YouTube ini, jujur aja gue bilang, gaji kami berapa lah? Paling kencang kami 3,5 juta.
Itu ya gajian kami di YouTube. Cuman mau dibilang ya kan, kecilnya gaji kami di YouTube. Kalau dilihat dari view-nya penontonnya kayak Beliga Academy, ya ini nggak tahu ya. Kalau pandanganku, dapat ini 500 juta satu bulan. Dapat 500 juta satu bulan ya kan, kadang-kadang 800 juta. Menurutku faktanya nggak tahu kan, karena kan dia nggak pernah perlihatkan kan begitu. Kalau Santana TV, wah berapa ya? Nggak usah aku bilang di sini, nanti kena apa lagi aku? Kena somasi lagi. Bayangkan 800 juta Beliga Academy sebulan. Santana TV berapa itu? Menurutku, aku cuma beraninya ngomentari Beliga Academy. Yalah ya. Jadi memang betul-betul bisa dipercaya orang ini semua. Aku gimana pun juga nggak akan ada yang bisa ku percaya. Itu. Nah ya, kemarin itu biar tahu kalian, ini ada rumor lagi nih ya. Bocor, biar tahu kalian, bocor di televisi ya. Itu Michael Sinaga katanya Michael Sinaga pernah mengatakan atau mengata-ngatai Eli dan Eti goblok. Mak, orang tua itu kawan. Udah cocok itu opung bu. Kalau dari umur manggil opung kau sama dia. Eli dan Eti kau bilang goblok. Tapi ini kelompok mereka juga sih yang bilang. Atau ya bisa dipercaya atau enggak ya. Kita dengarkan. Udah, oke. Nah, itu dia bilang gini, enak banget si Egy Sujana dapat uang pulang dari Solo. Terus Bu Setelah Elida, Egy Sujana dapat RJ ya? iya. Oke. Terus Bu Elida, Asumsinya begitu. ya, dia bilang Bu Elida yang goblok aja bisa dapat uang. Wah, ini ada rekamannya enggak? Tuduhan Ini ada serius ini. rekaman. Ini Saya ada, ngatain demi Allah, orang demi goblok. Rasulullah saya bersaksi, bersumpah. Enggak ngatain sumpahnya. Kayak gini, Ini siapa ngomong ke siapa nih? dia ngomong ke Risma. Ibu tahu nggak masalah ini bu? Ibu dibilang goblok bu. Aduh. Siapa lu Michael Sinaga? Kejam kali kok, orang tua kau bilang goblok. Nggak ada memang kau Michael ya, nggak ada hormatmu sama orang tua aku tengok. Ya. Nah sekarang ya Michael Sinaga menyampaikan beberapa hal tentang si Rizmon Sianipar. Yang pertama, ya, Rizmon Sianipar katanya takut ke luar negeri. Katanya ada penelitian, ya, yang membuat dia bisa ditangkap. Sekarang begini Rizmon, aku bilang sama kau, Rizmon, jujur ya aku bilang sama kau Rizmon. Rizmon, dengarkan ini, Rizmon, kau dengar ini. Nggak semua orang bisa kau bodoh-bodohi. Nggak semua orang bisa kau bodoh-bodohi. Aku tahu. Kenapa penyebabnya? Kenapa kau nggak mau ke luar negeri? Aku tahu Rizmo. Udah dari bulan 11 kemarin aku tahu Rizmo. Aku udah tahu rahasia ini Rizmo. Jangan bilang ngomong Parbella kau nggak dapat A1 Rizmo. Aku tahu Rizmon, cuman kalau untuk saat ini aku belum mau buka ya. Minta maaf ya teman-teman ya. Aku tidak mau buka. Aku tahu apa penyakitnya si Rizmon ini, tapi aku nggak mau buka. Ya. Karena apa? Ya karena memang aku nggak mau buka. Nanti ada waktunya kalau memang perlu dibuka. Kalian kira si Rizmon ini punya adat? Kalian kira si Rizmon ini tingkah lakunya beres? Nggak beres ini, biar tahu kalian. Kalian aja yang percaya si Rizmon ini tingkah lakunya beres. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kata Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang me-WA aku, hamba-hamba Tuhan, ya kan, ampuninya si Rizmon. Jangan lagi dibully si Rizmon. Jangan lagi dihakimi si Rizmon. Nah, kalau misalnya nggak mau dihakimi, ya udah. Kenapa 1 tahun ini nyerocos saja terus tentang ijazah Bapak Jokowi? Aku akan tetap akan kusuarakan Rizmon ini masuk penjara. Kalian kira, jadi kalau gara-gara si Rizmon udah minta maaf sama Bapak Jokowi Dodo, mau kita maafkan? Oh no. Gak segampang itu Ferguson. Ingat ya Rizmon ya, rahasiamu ada di tangan kami. Kami ini udah tahu Rizmon. Udah tahu Rizmon. Yang selalu komplain tentang uang hanya Rizmon. Saya kasih tahu. Biar Anda ngerti. Maksudnya gimana? Yang selalu komplain tentang uang, aduh, ke Solo lagi, nggak ada duit. Aduh, ke ini lagi, keluar segini dong, keluar segitu dong. Itu selalu Rizmon. Suruh dia bicara. Saya saja tidak pernah komplain. Saya tahu Baligia Academy itu hasilnya berapa YouTube-nya. Saya yakin. Udah tahu gitu.
Takut sesuatu terjadi, ya. Itu kan apa namanya? Itu kan versi ke kalian kan. Kalau versi sama aku nggak kayak gitu. Dan kayaknya lebih lengkap versi yang dari sama aku ini. Yang versi sama aku ini lebih lengkap daripada versimu. Mau? WA aku sekarang juga. Biar aku kasih tahu kamu. Biar kita habisi si Rismon itu. Biar jangan gini muncungnya itu keluar-keluar. Kalau mau kau WA aku. Aduh, jujur aja lah aku bilang. Ya, kalian itu sama doang. Gitu. Sama aja kalian. Nah, itu katanya apa tadi? Buku Gibran Endgame punya apa? Penelitian Roy Suryo. Kalau emang penelitian Roy Suryo, kenapa yang lebih banyak ngiklannya si Rismon? Kenapa yang nggak ngiklan lebih banyak si Rismon? Semua pengacaranya disuruh mengiklan promosi. Ini adalah buku hasil karya daripada anak bangsa, Gibran Endgame. Nah, dari sini kita akan bisa mengetahui bagaimana buruknya wakil presiden kita. Nah, teman-teman semuanya beli ya. Bedanya sama Jokowi White Paper, ya kan, ini nggak dilelang. Jokowi White Paper dilelang. Aduh, bikin Itu betul, saya ke Melbourne, ke Sydney. Iya. Jadi waktu itu Pak Roy Suryo mau ke Sydney. Oke. Ke UTS InSearch. Iya. Bersama Pak Agus Yunanto yang di sebelah saya nih. Saya bawa semua nih orang-orangnya. Oke. Saya ajak semua. Lalu saya bilang, Bang Rismon, Anda lah pergi ke Singapura. Biar klop. Pak Roy ke sana, Bang Rismon ke sana. Janganlah Mike. Ada masalah saya dulu di Jepang katanya. Oh, Bang Rismon bilang seperti Ya. Itu tandanya ya kami punya duit. Kami nggak perlu bohir untuk mendanai 3 orang pergi ke Jepang. Makanya orang itu yang pergi ke Jepang, kenapa datanya kau pakai? Kenapa sekarang datanya kau pakai untuk menyerang si Rismon? Ke Jepang bertiga. Ku bilang sama kau, sedangkan Opung Parabella dan juga Agrifanani, kalau bukan karena ada halangan, pergi juga kami ke Jepang. Nah, ini kan karena ada halangan. Kenapa bilang? Patungan kami nggak cukup. Makanya cuma bertiga mereka yang pergi ke Jepang. Kalau aku sama Mas Agrifanani, ku bilang ya, di sana kami 3 minggu. Di sana kami 3 minggu main-main salju. Mumpung di Indonesia nggak ada salju. Ya udah, dan siapa suka-suka kita dong. Kau kira YouTuber Nusantara itu nggak punya duit? Sorry. Kita itu ada iuran tiap bulan ya. Coba tanya dulu sama gerombolan yang kalian bawa itu. Ada nggak iurannya tiap bulan? Atau cuma uang pengeluaran itu? Kami makanya bisa bikin acara di Hotel Bintang 5. Kami ada iuran, ada kas, ada juga iuran dari netizen Nusantara. Kalau misalnya itu Nusantara bikin acara, nggak usah takut. Nggak ada yang perlu kami takutkan. Bukan gara-gara bohir. Bohir kami cuma yang di atas dan juga masyarakat pencinta Bapak Joko Widodo dan pencinta pemerintahan yang sah. Dan juga para pencinta YouTube Nusantara. Ngerti kau Risma Pak Roy Suryo? Emang enak pergi ke sini pakai uang sendiri? Saya masih mampu. Kita juga masih mampu. Enak aja loh. Emang lu kira siapa? Kita pengangguran. Ada yang punya ladang sawit, ada yang punya pertanian, ada yang punya peternakan, ada yang punya usaha, ada yang punya studio, ada yang punya bisnis skala besar. Kau kira kami itu kaleng-kaleng? Nggak lah kawan. Sorry lah. Sedangkan aku jujur aja gue bilang, tahun depan doakan kalian, aku mau pindah ke Yogyakarta. Mau gue cari rumah dekat rumahnya si Roy Suryo. Doakan kalian biar pindah aku. Tahun depan aku mau ke Jogja, aku pindah. Biar samping-sampingan sama Roy Suryo rumah aku. Biar dia tahu dulu aku siapa dan aku tahu dia siapa. Ya kan begitu kan, biar kami sama-sama jogging bareng, gotong royong bareng. Masa palsunya Rismon dan Joshua. uniknya sekarang Oke. Saya sebut Bang, Joshua Sinambela yang pernah berbohong di sini. Ya. Itu yang ke Jepang. lucunya sekarang Bertiga. itu nggak ada keterusannya. Mau meneliti soal ijazahnya Bang Rismon. Iya. Itu bertiga ke sana ada Bertiga. kata. Pasti Dan ada yang biayai maksudnya gitu. Ini makanya kan yang jelas yang satu orang aja itu Nanti tadinya aku di jawab ya. Manado, satu yang di Manado teman-teman dipindah ke Jakarta. Aku jawab, aku diinapkan tahu. Itu semuanya orang bekerja. Ini main YouTube ini iseng-iseng aja ini. Enak aja lu.
Lapet. Aduh, mudah-mudahan kita tetanggaan nanti ya di Jogja sana ya. Aduh, nah menurut ini keterangan menurut Andi Aswan, ya katanya Roy Suryo ini akan segera P21, entah iya entah enggak. Kemarin P21 dipulangin lagi P19, bikin malu aja. Tolong dulu untuk pihak Polda Metro Jaya, tolong dulu jangan bikin malu ah. P21 nanti pulangkan lagi nanti berkasnya. P21 kalau tidak ada halangan akhir April ini ya, mudah-mudahan sih P19 udah menuju depan itu ya saya bilang ya. Saya juga menyayangkan ada statement dari Pak Yusuf Kala sebagai seorang tokoh bangsa. Gak usah dulu bang ngomongin Yusuf Kala, malas aku bang. Gak, yang lain aja kita bahas, yang lain. Ya nggak usah dibahas statementnya itu, nggak penting. Katanya apa tadi? Ya, P21 katanya sampai akhir April ini. Kita lihat aja lah, apakah Polda Metro Jaya masih bisa dipercaya atau enggak. Kalau memang bisa dipercaya, lakukan penahanan dong. Kita dorong, lakukan penahanan. Kan begitu. Ini kenapa nggak ditahan sih? Lihatlah ini, gara-gara nggak ditahan, cokornya kemana-mana kan. Aduh. Ya, jadi memang betul lah. Memang orang ini memang makin seru. Aku bukannya bilang apa, aku komentari bukan karena mau membela si Rismond ya, dan juga menyalahkan Rosyuro. Enggak. Aku bukan, sikapku di sini bukan untuk membela dan juga untuk menyerang, enggak. Aku posisinya menertawakan. Karena puas sekali aku ngelihat bagaimana mereka berlaga-laga kemarin itu waktu Egy Sujana keluar ya dari lingkaran mereka. Sekarang ku nikmati juga tontonan ini. Ternyata lebih seru daripada Egy Sujana kemarin. Ternyata ya kasus ijazah Bapak Joko Widodo yang asli dibilang palsu ini ternyata salah besar selama ini mengatakan bahwasanya terjadi polarisasi, terjadi pemecah belahan. Kan begitu. Ternyata yang pecah belah mereka. Mereka sama mereka rupanya terpecah. Nggak ada masyarakat terpecah belah. Aduh, seru ini ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya. Kita akan ikuti bagaimana keseruan ya dari episode selanjutnya ya dari kelompok Roy Suryo CS ini. Oke? Itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, cita-cita bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, taring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.